pembuatan garam di wilayah pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh nenek moyang kita. Di dalam sejarah menyebutkan bahwa mulai tahun 1940 itu sudah mulai ada pembuatan garam di pantai selatan. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta bersama dengan kelompok masyarakat akan mengembangkan usaha garam rakyat. Air laut kita di pantai selatan mempunyai beberapa kelebihan dibanding dengan yang lain, karena air laut di pantai selatan kita masih kemurniannya masih tinggi, masih bagus, kemudian belum banyak terkontaminasi karena belum banyak aktivitas di laut, kemudian juga sungai-sungai yang dari daratan dari kota ke laut juga kecil sehingga air laut sangat bagus. Ini juga sudah dibuktikan di beberapa tempat yang kita gunakan atau yang kita kembangkan untuk garam ini ternyata kualitasnya cukup bagus ya. Jadi tentu saja akan terus kita kembangkan, baik itu SDM terutama, kemudian infrastruktur, sehingga nanti bisa terwujud, artinya pantai selatan kita sebagai tempat untuk usaha garam, sehingga pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kelautan dan Perikanan selalu komit untuk mengembangkan usaha garam di pantai selatan. Nah, untuk saat ini yang telah berkembang dengan baik, telah memproduksi garam yang SNI itu ada di Koperasi Garam Tirta Bahari di Pantai Sepanjang. Ini mulai dari proses pengangkatan air laut, kemudian proses untuk penuaan air laut sampai dengan processing dan packaging telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi perizinan-perizinan yang diwajibkan, sehingga garam produk Tirta Bahari dari Pantai Sepanjang ini sudah bisa dikonsumsi atau sudah memiliki izin edar. Nah, kita harapkan nanti di lokasi-lokasi lain akan berkembang seperti yang ada di Koperasi Garam Tirta Bahari di Pantai Sepanjang Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin bagi masyarakat khususnya di Yogyakarta yang tertarik untuk berusaha di bidang pergaraman ini, nanti bisa kita datang ke dinas atau kita bisa berkomunikasi, mungkin kita akan sampaikan keuntungan atau bagaimana cara untuk memproduksi garam. Nama saya Wahyono. Di sini saya sebagai ketua koperasi produsen garam Tirta Bahari sejak 2019. Ya, di sini ada sebuah koperasi produsen garam yang beralamat di Nglaos, Kemadang, Tanjung Sari, yang lebih tepatnya di lokasi wisata Pantai Sepanjang, adalah koperasi produsen Tirta Bahari. Yang di sini ada tambak garam sekaligus tempat pengolahannya. Saat paceklik ikan bagi nelayan-nelayan, kita tetap bisa punya pekerjaan membuat garam, dan di saat di pantai sepi kita juga tetap punya aktivitas yang bisa menyumbang ekonomi, yaitu membuat garam. Kelebihan atau perbedaan garam di pantai selatan
khususnya di Koperasi Produsen Garam Teta Bahari, karena kita menggunakan sistem tunnel, tentu adalah higienis, bersih, karena saat produksi garam kita tidak bersinggungan dengan luar, dengan lingkungan karena tertutup dengan UV, sehingga menurut masyarakat garam kita itu selain bersih, putih, rasa asinnya itu tidak nyangkol di tenggorokan, katanya seperti itu. Jadi asinnya itu enak. Kalau khususnya di daerah Gunung Kidul ini semuanya bisa untuk membuat garam karena kita jauh dari muara sungai. Karena air yang bagus, air yang jauh dari muara sungai. Walaupun kita dekat dengan Pantai Baron, tetapi air laut yang kita ambil langsung itu sudah 3 BE. Itu angka yang standar, angka yang bagus untuk kualitas air laut. Teknis keseharian di Tirta Bahari itu, pengambilan airnya kita menunggu air di pantai surut. Karena untuk segi keamanan, kalau gelombang besar, walaupun kalau gelombang besar itu kualitas airnya bagus, tapi kita tidak bisa karena keamanan pekerjanya. Jadi saat surut, kita memasang selang, kita ikat di batu karang, kita pasang mesin, genset, terus kita alirkan ke tandon. Untuk pengambilan air, yang pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah seminimal mungkin ganggang laut, lumut, batu-batu atau apa itu, atau hewan-hewan itu ikut terserot mesin sehingga masuk ke tandon. Karena pecahan dari itu nanti akan mengotori tandon dan ikut terlarut. Kita pasang filter di depannya itu. Untuk membuat garam, saya gambarkan ini di saat musim kemarau. Kemarau itu siklusnya itu kurang lebih 30 hari menjadi garam. Dengan hitungan itu, di tandon itu kita endapkan 1 malam untuk material-materialnya biar mengendap. Terus di kolam pemilihan pertama itu kita naikkan air menjadi 6 BE. Itu BE satuan kepekatan air laut. Setelah kurang lebih 10 hari kita alirkan lagi ke kolam kedua. Kita angkat menjadi kurang lebih 10 BE. Terus kolam ketiga kita angkat lagi 10 hari lagi kurang lebih jika kemarau menjadi 20 BE. Selanjutnya setelah itu kita alirkan ke meja kristalisasi minimum di angka 20 BE. Dan saat dipanen pun kita memenuhi aturan, yaitu kurang dari 30 BE untuk mendapatkan kualitas garam yang bagus. Kenapa gitu kita endapkan 10 hari itu karena sistem tunnel itu bukan hanya penguapan air, yaitu penyulingan atau pengendapan. Karena di air laut itu tidak hanya NaCl atau garam, di situ banyak mineral-mineral lain yang tidak dibutuhkan untuk membuat garam yang berkualitas, seperti sulfur, maan, magnesium, seperti itu. Jadi kenapa kita bagi-bagi per kolam-kolam itu pengendapannya, seperti itu. Pengukuran memang harus rutin dan dicatat, karena pengukuran itu juga mempengaruhi kualitas dari garam yang kita produksi. Karena untuk mendapatkan garam yang bagus itu diawali dengan kebersihan kolam. Pekerjaan yang rutin setiap hari adalah mengecek kebersihan dari dari kolam-kolam tunnel 1, 2, 3, 4, 5 itu
kita bersihkan dari serangga ataupun ya daun-daun yang masuk menggunakan saring atau serok untuk nyerok ikan itu, untuk mengambil material kasar ataupun lumut atau alga yang sudah mengapung, karena di setiap proses penguapan itu nanti akan tumbuh alga seperti itu. Faktor-faktor penunjang yang paling utama adalah kualitas air, kebersihan air, terus cuaca. Karena kalau cuaca hujan di musim penghujan itu kualitas garam juga menurun, terus kuantitas juga menurun. Sedangkan kalau musim kemarau itu karena panas terpenuhi, sehingga garam-garam, butiran-butiran garam itu bisa maksimal berkembang. Persiapan untuk membuat tombak itu sebetulnya tidak begitu mahal, karena bahan bakunya juga murah, gratis. Yang perlu disiapkan adalah mental untuk semangat untuk membuat garam dengan modal yang tidak begitu banyak, kita tetap bisa membuat garam. Bisa dijelaskan itu plastik UV, geomembran, bambu-bambu untuk rumah UV, untuk membuat lengkungan, atau yang kalau punya ya peralon, terus ya mesin penyedot air, terus alat ukur baumeter untuk mengukur kepekatan airnya, dan mungkin bak-bak kecil untuk menampung hasil panen seperti itu. Karena kita itu tambak dan pengolahan juga punya, setelah dari tambak itu setelah kering kita masuk ke gudang, kita masukkan gudang penampungan bahan baku, dan di gudang itu juga komplit. Ada mesin penggiling, penggiling pertama, ada rotary dryer untuk mengeringkan, ada mesin penghalus, finishing untuk garam meja, ada mesin pencampur yodium, untuk modal dengan kualitas tambak seperti di Tirtabari itu ya kurang lebih untuk hitung-hitungan per kolam itu 16 juta sampai 18 juta. Terus genset itu kurang lebih 4 juta, terus paralon-paralon untuk mengalirkan air. Dengan modal tadi setiap panen, setiap siklus itu kita bisa memanen 300 kilo setiap panen. Sekali menaikkan air itu nanti bisa 3 kali siklus, berarti bisa 900 kilo kurang lebih. Dinominalkan kita di Tirtabari menjual untuk garam konsumsi itu Rp6.000 per kilo, untuk yang garam halus, garam meja itu Rp10.000 per kilo. Jadi kalau 900 kilo dikalikan yang Rp6.000 itu, kita mendapatkan 6 juta dari sekali penarikan air dengan modal bensin 4 liter. Kita juga sudah mengantongi izin edar, karena kita punya rumah produksi. Kita sudah mengantongi legalitas SNI maupun MD, syarat utama untuk mengedarkan sebuah produk dari garam dengan merek garam SBS
Itu singkatan dari Segoro Bumi Sepanjang. Dengan harapannya masyarakat di sepanjang ini bisa mulya mukti, bisa kalau dari hasil membuat garam. Dan itu masyarakat sini itu antusias. Kan garamnya putih, nggak hitam. Kan ada yang apa ya, full gitu loh. Nggak atau seperti si asli sini. Kan asli, nggak campuran apa-apa kalau di Sepanjang. Nah, bikin bentuk kan iki giling-gilingan nih kata Mas. Gilingan itu nggih warnanya lebih putih ngoten. Masake ngademe niku meng mudah asin ngoten warna secara mriki. Untuk masyarakat umum yang mau menekuni garam itu sangat terbuka. Yang pertama itu tidak ada resiko seperti pertanian. Kalau pertanian itu jika nanam masih 3 bulan itu belum tentu hasil, mungkin kena hama, mungkin mati, butuh pupuk, butuh perawatan intensif, belum tentu hasil. Kalau garam jaminan, jika menjemur air tetap menjadi garam, seperti itu. Dan itu sudah kita buktikan. Saya itu berharap garam di SBS ini bisa meningkatkan ekonomi keluarga, bisa menyokong ekonomi keluarga, dan ini bisa menghidupi masyarakat anggota Koperasi Produsen Garam Tirta Bahari.